Tanya Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, Pak? Ini kaitannya dengan mikraf tempat sholat dalam rumah tangga. Nah, sementara ada rumah tangga itu tidak punya tempat khusus. Jadi kadang di kamarnya, kemudian kadang di tempat ruang keluarga, kadang tempat sholatnya di ruang tamu. Jadi memang menyesuaikan kondisi, tergantung kondisinya. Kadang ketika menerima tamu, ya berarti tamu mau sholat, bisa jadi minta di tempat yang agak akhirnya di tempat ruang tamu begitu. Artinya mihrabnya ini khusus tak berpindah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ya di antaranya itu. Berarti kadang di kamarnya, kadang di tempat keluarga, ruang keluarga, kadang di ruang tamu begitu. Jadi itikafnya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi disampaikan yang kedua disampaikan sehubungannya dengan masjid atau musola. Pada hakikatnya masjid musola itu bisa dikatakan ketika berjamaah setiap hari rutin, untuk berjamaah rutin setiap harinya 5 kali, walaupun tidak untuk Jumatan, itu bisa dikatakan masjid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena berdekatan juga tempatnya, ya tempatnya juga berdekatan, Ustaz. Jadi ada musola yang tidak untuk Jumatan, tapi rutin untuk jamaah. Kemudian juga ada masjid yang untuk Jumatan begitu. Nah, akhirnya ketika itikaf berarti Jumatan harus ke sana. Nah, harus keluar. Tapi seandainya karena dengan kondisi yang pandemi seperti ini, kita mengadakan yang biasanya tempat itu enggak untuk Jumatan, tapi kemudian kita pakai karena ada yang itikaf, biar kita tidak keluar dari masjid, kemudian kita pakai untuk Jumatan gitu, Ustaz. Gimana? Karena ada anggota itikafnya, sehingga untuk meminimalkan untuk keluar dari masjid ke yang lain. Demikian Ustaz, ada kurang lebihnya maaf. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Majid yang telah memberikan pertanyaannya. Kami persilakan kepada Ustadz Iva untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Abdul Majid. Tafadhol. Oke, baik. Syukran, terima kasih Ustaz Abdul Majid atas pertanyaannya. Yang pertama kaitan dengan mihrab, karena kondisi masyarakat itu pastinya beda-beda. Ada yang rumahnya luas, gitu ya, punya tempat sholat pribadi, namanya musola pribadi di rumah, di kamar biasanya ada itu ya. Ada yang dikhususkan untuk mihrab, ya. Ada juga yang tidak punya. Kenapa? Karena memang rumahnya sempit, gitu ya. Jadi sholatnya yuk kadang di kamar, ya, kadang di ruang tamu. Nah, ini mihrabnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, monggo. Ini silahkan nanti disepakati. Ruangan mana yang paling sering digunakan untuk sholat? Nah, jenengan tunjuk itu ya. Ruangan mana yang paling sering digunakan untuk sholat? Khususnya saat pandemi ini, saat musim-musim seperti ini. Yang paling sering yang mana? Nah, monggo ditunjuk dan itu bisa digunakan untuk tempat memperbanyak ibadahnya insya Allah. Ya, jadi di dalam agama kita itu alhamdulillah kalau dalam hal fikih itu sebenarnya mudah sekali ya. Kita ini kalau belajar fikih kemudian dari berbagai sudut dari sisi yang lain, ini ternyata alhamdulillah ya. Biasanya ketika orang mempelajari satu hukum dan itu dari satu mazhab ya, terkadang bingungnya hanya ada satu pilihan. Nah, ini pilihan yang lain kadang nggak ada ya. Seperti halnya wudhu ya, wudhu itu kalau suami istri sentuhan kan batal ya. Nah, ini mazhab Syafi'i ya, suami istri sentuhan itu batal. Nah, misal kalau orang nggak mengenal madhab yang lain, kemudian dia berangkat haji atau umroh ya, tawaf, sentuhan dengan orang lain, ini namanya batal terus, ini nggak jadi tawaf. Gimana? Nah, maka alhamdulillah ya, banyak solusi-solusi insya Allah, dan diantaranya ketika tadi misalnya, ketika kita nggak punya satu mihrab khusus di rumah, maka monggo
silakan dipilih salah satu tempat yang di situ paling sering, dan barangkali juga kita perhatikan kaitan dengan ini nanti kira-kira akan sering dilalu lalang orang atau tidak. Kalau ternyata apa namanya di ruang tamu misalnya ternyata banyak tamu yang lewat, kemudian banyak orang yang wirawiri, dan ternyata yang lebih privasinya adalah di kamar, ya monggo ya ada kamar yang ditunjuk untuk menjadi mihrabnya, ya monggo silahkan sholatnya lebih sering di situ, berdoanya di situ, khususnya qiyamul lail, ya pasti ada. Insya Allah ada satu tempat yang itu sering digunakan untuk sholat qiyamul lail. Itu. Kemudian untuk yang kedua, ya kaitannya dengan masjid tadi ya. Memang tadi kami sampaikan bahwa kalau di Indonesia itu ada istilah musola ya, ada istilah langgar, istilah langgar ya, istilah langgar dan yang lainnya. Nah ini kalau di dalam Islam sebenarnya kan adanya hanya dua, antara masjid dan masjid jami' seperti itu. Maka dua-duanya ini dihukumi sama dengan hukum masjid. Misal jenengan sholat tahiyatul masjid di situ, boleh apa bodan? Boleh, meskipun namanya musola. Kalau di Indonesia namanya musola ya. Tapi jenengan datang ke musola tiba-tiba Cek. Ngapunten Ustaz Iva. Apakah keluar dari Meet? Tidak ada suaranya, Ustaz. Oke. Ustaz Iva tidak ada suaranya. Oke, Afwan, tadi ada kendala sebentar, nggih. Nah, jadi untuk apa namanya di Indonesia tadi yang disebut dengan musola ya, yang didirikan sholat 5 waktu, insya Allah itu hukumnya sama dengan masjid ya. Artinya sholat tahiyatul masjid boleh di situ, kemudian i'tikaf juga boleh. Kalau seumpama tadi berdekatan ya, berdekatan tadi antara masjid dan masjid jami dan masjid biasa atau musola, ya monggo nanti yang paling memungkinkan ya Ustaz Abdul Majid, yang mana? Kalau seumpama tadi memungkinkannya di masjid yang biasa, monggo silahkan. Kalau ternyata memungkinkan di masjid jami, bahkan ada panitianya ya, panitia yang menyediakan buka, panitia yang menyediakan sahur, ini tambah istimewa. Tapi kalau ternyata enggak, ya enggak apa-apa di masjid yang biasa. Insya Allah pahalanya juga sama ya, mendapatkan pahala. Cuman memang kalau dari sisi tadi lebih istimewa ya, lebih istimewa di masjid jami seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Iva yang telah menjawab pertanyaan dari Ustaz Abdul Majid. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagi wanita yang iktikaf di rumah, apakah bisa tetap sholat syuruk? Jazakallah. Oh ya, iya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Nah, mihrab ya atau musola yang tadi sudah ditunjuk ya untuk sholatnya ibu-ibu di rumah ya. Panjenengan setelah sholat subuh kemudian diem gitu ya, diem ya, sekali lagi diemnya dengan tilawah Al-Quran atau berzikir ya, bukan tidur. Nah, kemudian matahari terbit ya, kemudian menunggu kurang lebih 10-15 menit, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, itu boleh. Insya Allah pahalanya akan mendapatkan seperti halnya pahala haji dan umroh sempurna insya Allah. Tetapi Mas Akmal perlu diperhatikan, tidak boleh nyambi. Ya, nyambi itu apa? Nyambi masak misal, nggak boleh. Ya, nyambi apa namanya dulang bayi misalnya nggak bisa. Ya, kalau seumpama memang niatnya berdiam untuk apa namanya menunggu matahari terbit kemudian sholat syuruk ya, ini monggo silahkan. Tetapi tadi tidak disambi apapun. Ya, kalau disambi maka ya batal. Ya, maksudnya tidak lagi berlaku nanti akan sholat syuruk lah. Apa namanya disambu nyapu ya, disambi masak ya, dan yang lainnya. Seperti itu insya Allah ya, Mas Akmal bisa. Monggo ibu-ibu yang pengen ya sholat syuruk di rumah, insya Allah bisa. Nah, barangkali ini kami berikan tips mawon biar praktis ya. Sholat syuruk itu adalah awal sholat duha. Ya.
waktunya maksudnya ya. Jadi sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Nah, misal ini contoh di Sragen, matahari terbit itu jam 5:40 misalnya. Misal ini ya. Nah, maka ditambah 15 menit kurang lebih itu ada berapa? 40 tambah 15, 1, 2, 3, ya berarti jam 5:55 nggih. Nah, Ya. kemudian panjenengan sholat syuruk. Nggih. Panjenengan sholat syuruk. Nah, setelah sholat syuruk, biar nanti nggak usah sholat duha lagi, jenengan sekalian sholat duha di situ. Ya, di tempat yang sama setelah sholat syuruk langsung sholat duha. Simple ini, praktis. Biar nanti tidak kepikiran lagi pas waktu di kantor, di sawah ataupun di tempat yang lainnya khawatir nanti nggak sempat. Jadi setelah sholat syuruk langsung sholat duha. Ya, ini lebih praktis. Meskipun lebih dianjurkan itu kalau sholat duha itu sudah agak matahari semakin meninggi atau suasananya hangat ya atau panas. Tetapi kalau seumpama tadi pertimbangan biar nanti nggak terganggu kerjanya ataupun yang lain, monggo silahkan. Setelah sholat syuruk bisa langsung sholat duha. Demikian Mas Akmal, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, sekiranya itu pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Iva sekali lagi yang telah menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada beliau. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang dimana kita telah mendapatkan ilmunya, tinggal bagaimana eksekusi kita. Apakah kita bisa mengakhiri 10 akhir bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah atau bahkan sebaliknya. Kita apakah bisa memaksimalkan amalan kita semaksimal mungkin. Ngapunten Ustadz Iva, mungkin ada kesimpulan akhir dari jenengan. Baik, Mas Akmal, insyaallah jazakumullah khairan. Sebagai penutup ya, insyaallah bahwa satu kesempatan yang sudah Allah berikan ya di hadapan kita saat ini ya. Saat ini di hadapan kita sudah terbentang kesempatan untuk kita bisa memaksimalkan i'tikaf ya, amal-amalan yang luar biasa insya Allah di akhir atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Maka kita harus berpikir ya, ketika beribadah itu ibadahnya muaddi' ya. Ketika kita sholat malam, sholatnya adalah berpikir bahwa sholat muaddi'. Ketika kita sedekah, sedekahnya berpikir sedekahnya muaddi'. Ya, ketika kita i'tikaf pun berpikir bahwa ini adalah i'tikafnya muaddi'. Apa itu muaddi'? Muaddi' itu adalah orang yang merasa bahwa bisa jadi ini adalah i'tikaf terakhir kita. Ya. Bisa jadi ini adalah sholat terakhir kita. Bisa jadi ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita yang kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang akan datang. Maka ya semua amalan yang nanti kita akan laksanakan, entah itu tilawah, entah itu sholat syuruk, entah itu qiyamul lail, entah itu i'tikaf sendiri, ya entah itu sholat-sholat yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakannya menghadirkan rasa ibadahnya muaddi, orang yang seakan-akan sudah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah sholatnya menjadi sholat yang berkualitas. I'tikafnya akan menjadi i'tikaf yang berkualitas. Tilawah Al-Qur'annya adalah tilawah yang berkualitas. Insya Allah dengan demikian ya menghadirkan perasaan seperti itu ya mudah-mudahan ya tentunya tetap kita mengharap umur yang panjang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati i'tikaf pada tahun 1443, 45 dan seterusnya di suasana-suasana yang normal di masjid kembali ya dengan kebersamaan yang indah tentunya. Tetapi tetap ya kita berusaha untuk menghadirkan perasaan itu agar kualitas ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah-ibadah yang bukan hanya sekedar kuantitasnya banyak tapi kualitasnya istimewa. Demikian mungkin Mas Akmal, kurang lebihnya kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kami pribadi khususnya sebagai penyemangat dan umumnya bagi jamaah semuanya. Walafu minkum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Iva yang telah menyampaikan akhir kata dari taujih pada malam hari ini. Acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian kata maupun penyebutan nama dan gelar terjadi kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Acara terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Wa iyyakum Ustaz. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Amin, amin, amin Ustaz. Bisa di end, Tat Iva.